Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendoh. Dan pada hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni nelayan sejahtera Indonesia Maju. Nah, kalau tadi kita sudah cerita-cerita gitu ya Pak, gimana kondisi nelayan kita khususnya di Bengkulu saat ini ya. Dan kalau untuk bantuan sarana dan prasarana gitu, untuk saat ini masih terus berjalan, masih didapatkan bantuan, gimana Pak? Ceritakan. Kalau bantuan-bantuan sekarang ini kan lebih banyak dari provinsi. Kalau kota sekarang juga nggak ada kan. Tapi lebih banyak bantuan itu kepada dana aspirasi. Dana aspirasi. Terus dana apalagi itu, dana reses. Itu yang diadakan oleh ketua dewan itu. Tapi kalau untuk bantuan kemarin sudah berjalan, kemarin itu ada 1,4 miliar dari provinsi. Nah, itu untuk seluruh kabupaten kota. Nah, mereka membantu mesin, alat-alat tangkap, jaring. Nah, itulah yang baru berjalan sekarang. Kalau untuk kota kemarin itu ada bantuan dari ESDM. Itu bantuan dalam bentuk apa Pak? Dari bentuk mesin ketek. Tapi itu khusus untuk nelayan pinggiran, istilahnya nelayan yang bergerak dari 10 mil ke bawah. Nah, kalau kemarin itu yang dari provinsi itu untuk seluruh kabupaten kota. Itulah yang ada. Oke, kalau dari HPSI sendiri apakah sudah ada upaya-upaya juga gitu ya Pak? Karena mengingat kalau kita melihat saat ini kondisi nelayan ya memang sudah ya sangat berkurang gitu dari segi pendapatan gitu ya atau tangkapan. Adakah upaya-upaya juga yang dilakukan? Upaya seperti apa yang dilakukan dari HPSI Pak? Ya, kalau kami dari NSI ini paling-paling kami mengimbau pada aparat atau anggota-anggota dewan untuk dapat membantu kami membuat rumpon lebih banyak lagi untuk supaya ikan-ikan ini bisa memijah di tempatnya, istilahnya kan bisa ada tempat persinggahan. Nah, itu yang kami himbau. Oleh itu pemerintah ini ya percuma juga kalau kita bantu alat tangkap segala macam kalau ikannya sudah nggak ada kan, ekosistem juga sudah rusak istilahnya kan. Tapi lebih banyaklah kita membantu itu untuk membuat semacam rumpon, artinya untuk persinggahan ikan ini. Itu lebih baik saya rasa daripada kita membantu alat-alat tangkap selama ini istilahnya kan. Nah, mungkin kalau kita melihat gitu ya atau kita belajar dari luar daerah juga, mungkin banyak di daerah-daerah luar sana yang mungkin untuk hasil tangkapan sudah mulai berkurang, tapi mereka beralih dengan membudidayakan ikan gitu ya Pak, apalagi mungkin di daerah pesisir. Nah, sebetulnya di Bengkulu sendiri apakah sudah ada upaya gitu dilakukan untuk membudidayakan ikan atau membuat ya semacam pinggiran gitu atau kerambah lah untuk bisa membudidayakan ikan agar mungkin penghasilan bisa bertambah juga hasil tangkapan juga bisa semakin meningkat gitu. Nggak tahu saya kalau daerah Kawur atau daerah-daerah lain. Tapi kalau kita coba kemarin itu daerah Pulau Tikus itu kan ada kerambak kita dari Himpunan Nelayan bekerjasama dengan pengusaha nelayan istilahnya. Kemarin itu kan ada kita tanam di situ bawal bintang sama kerapu dulu. Tapi nggak maksimal karena jarak operasional antara Pulau Tikus dengan daratnya terlalu jauh. Jadi kita kalau di situ juga operasional terlalu tinggi karena juga tempatnya juga nggak memadai, cuman ada 4 hektar yang bisa kita kembangkan di situ. Sisanya nggak ada. Kita sudah sempat kemarin bekerjasama antara NSI dengan pengusaha ini kan. Kita bekerjasama membuat bibit lobster di sana, terus menanam bawal bintang. Kemarin kita ngambil dari bibit dari Lampung sama dari Batam. Tapi itulah maksimalnya nggak bisa karena maksimal bukan nggak bisa ini, operasionalnya terlalu jauh. Ya, seharusnya kalau kita mau budidaya itu kan operasionalnya harus dekat dengan kita, selalu kita bisa awasi. Kadang-kadang kita di situ kehilanganlah kerambak kita, hancurlah kadang-kadang itu. Tapi kalau tidak bisa lain mengawasi sepenuhnya gitu. Nggak bisa sepenuhnya. Cuman potensi untuk itu memang harus ada, memang harus kita bergerak ke sana. Cuman kalau yang bisa itu untuk Bengkulu ini mungkin budidayanya lebih banyak ke darat soalnya kan. Nah, kalau untuk kita pesisir Bengkulu ini kita nggak ada yang lindung, itu nggak ada. Ada daerah Pulau Bayi, Pelabuhan itu mungkin kita nanti berurusan dengan Pelindo. Gimana? Mau nggak Pelindo membantu kita misalnya memberikan sebagian lahan untuk kita budidaya di sana. Nah, itu yang jadi masalah kendalanya sekarang ini. Jadi memang kalau untuk upaya seperti itu sudah dilakukan gitu ya untuk budidaya, tetapi memang untuk jarak dan lokasi yang cukup jauh dan memang susah untuk melakukan pemantauan gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali, kita akan break sejenak Pak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama, yakni terkait nelayan sejahtera Indonesia Maju dan bagaimana kondisi nelayan yang ada di Provinsi Bengkulu akan kita bahas kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Berendoh.